Ya, inilah inilah rancangan media pembelajaran konvensional yang saya susun. Tentunya media pembelajaran inilah rancangan media pembelajaran konvensional yang saya susun. Media pembelajaran merupakan sebuah alat atau sebuah informasi sebagai atau pesan. Ya, inilah rancangan media pembelajaran konvensional saya. Media pembelajaran tentunya sebagai alat informasi atau sebagai alat untuk penyaluran pesan dari guru ke siswa. Lalu, media pembelajaran konvensional juga dibagi menjadi dua, yaitu inilah merupakan rancangan media pembelajaran konvensional yang saya buat. Media pembelajaran itu merupakan sebuah alat informasi atau alat perantara pesan dari guru ke siswa untuk menyampaikan materi. Nah, media pembelajaran ini juga dibagi menjadi dua, yaitu media pembelajaran konvensional yang saya buat ini dan media pembelajaran digital. Nah, media pembelajaran konvensional itu merupakan media pembelajaran yang dibuat secara nyata dan dibuat dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Nah, media pembelajaran konvensional yang saya buat ini mengambil muatan pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Jadi, media pembelajaran ini saling terkait dari satu mata pelajaran matematika dan satu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kompetensi yang saya pilih yaitu ada dua, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Pada kompetensi pengetahuan matematika, kompetensi dasarnya menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang, lalu yang keterampilan mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Lalu untuk indikator pengetahuannya, menganalisis nilai kesetaraan pecahan mata uang. Lalu untuk keterampilannya, indikatornya mengkategorikan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Lalu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, saya juga mengambil dua kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kompetensi pengetahuan yang saya ambil yaitu memahami penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Lalu kompetensi keterampilan, menuliskan teks dengan menggunakan huruf kapital, nama Tuhan, nama agama, nama orang, serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan benar. Nah, indikator yang saya pilih pada kompetensi pengetahuan yaitu memilih penggunaan huruf kapital, nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Lalu, kompetensi indikator yang saya pilih pada kompetensi keterampilan yaitu membuat teks dengan menggunakan huruf kapital atau nama Tuhan, nama agama, nama orang, serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang saya ambil ini ada 4, yaitu saya kaitkan dengan media pembelajaran konvensional yang saya buat. Yang pertama, yaitu mengamati gambar tokoh pada mata uang Indonesia. Dengan mengamati gambar tokoh pada mata uang Indonesia, siswa dapat memilih penggunaan huruf kapital, nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat dengan benar. Lalu tujuan yang kedua, dengan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membuat teks dengan menggunakan huruf kapital serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan benar. Lalu yang ketiga, dengan mengamati uang mainan, siswa dapat menganalisis nilai dan kesetaraan pecahan mata uang dengan tepat. Lalu yang keempat, dengan mengamati uang mainan, siswa dapat mengkategorikan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang dengan benar. Lalu, media pembelajaran yang saya kembangkan ini merupakan media
dinamakan dengan media papan pengurutan uang dan keping kalimat. Media tersebut saya kembangkan sesuai dengan mata pelajaran yang sudah saya pilih, yaitu mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nah, dengan media tersebut, dengan media papan pengurutan tersebut, siswa itu dapat mengkategorikan dan mengurutkan uang dari terkecil hingga terbesar. Jadi, siswa nanti bermain dengan media tersebut, mengurutkan mata uang dengan nilai rupiah yang terkecil ke mata uang yang dinilai terbesar. Nah, setelah itu siswa dapat menyusun kalimat dengan media keping kalimat yang disesuai dengan nama tokoh uang yang sudah tertuang dalam papan pengurutan. Jadi nanti bisa fleksibel saja, siswa mengurutkan kalimat dulu atau mengurutkan uang dulu. Jadi nanti keping kalimat itu awalnya sudah disusun oleh gurunya, lalu siswa dapat menurunkan atau menempelkan pada bagian media pembelajaran konvensional tersebut. Lalu langkah-langkah kegiatan yaitu tadi secara fleksibel bisa siswa mengamati papan pengurutan uang yang di dalamnya sudah ada papan pengurutan juga untuk kalimat, keping kalimat. Lalu guru menjelaskan bahwa dalam uang tersebut ada nama tokoh, sehingga dalam penulisan kalimat berserta titik harus menuliskan huruf kapital di depan. Lalu yang kedua, guru membentuk kelompok. Nah, di sini guru bisa saja membentuk kelompok untuk menghemat waktu atau mempermudah siswa dalam berkomunikasi ya. Lalu peserta didik diminta yaitu berdiskusi ya, tentang media pembelajaran keping kalimat. Dalam media tersebut, peserta didik diminta untuk berdiskusi mengurutkan keping kalimat untuk menjadi kalimat utuh yang berhubungan dengan nama tokoh dan jumlah nilai uang pada media pembelajaran uang. Nah, setelah siswa berdiskusi tentang keping kalimat, selanjutnya secara individu guru menyuruh siswa untuk baris secara memanjang, lalu siswa bergantian untuk mengurutkan nilai mata uang dari terkecil ke terbesar. Nah, ini media pembelajaran yang saya buat, yaitu papan pengurutan uang. Sketsanya seperti ini, jadi nanti ya jatuh judulnya yaitu dengan ukuran huruf yang besar, lalu memiliki alur untuk pengurutan uang yaitu dari bawah ditarik ke atas, lalu masuk ke bawah lagi, urutkan sesuai dengan petunjuknya dari terkecil ke terbesar. Lalu ini media pembelajaran keping kalimat yang sudah saya buat, itu terdiri dari 4 buah kalimat yang susun, dan keping-keping kalimat ini nanti secara acak disuruh dibagian kepada tiap kelompok untuk disusun pada bagian keping kalimat yang ada pada pengurutan uang ini. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat media pembelajaran konvensional tersebut yaitu alat yang pertama ada gunting, lem, cutter, dan plester atau selotip. Lalu bahan ada kardus, kertas background, tutup botol, uang mainan, tusuk gigi, dan kertas. Nah, kebaruan media pembelajaran yang saya kembangkan dengan media yang sudah ada pada media sebelumnya yaitu media yang sudah ada sebelumnya itu masih berbentuk alat edukasi atau sebagai alat informasi saja seperti poster. Jadi misalnya tadi pengurutan uang sebagai alat edukasi itu masih berbentuk seperti poster atau infografis. Lalu saya kembangkan menjadi papan pengurutan uang sebagai alat peraga yang nanti ada jalannya untuk mengurutkan satu persatu gitu. Lalu keping kalimat itu saya kembangkan dari sebuah kalimat yang disusun atau ya seperti itu tadi sebagai alat edukasi atau alat informasi yang
disusun sebagai bentuk poster ya, masih menjadi kalimat, lalu saya bentuk menjadi keping-keping kalimat, jadi per kata itu saya potong satu-satu, nanti disatukan atau disusun pada papan pengurutan, seperti itu. Dengan itu pembelajaran konvensional yang saya buat, tiap pembelajaran itu akan siapa dari siswa untuk materi.